Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa dari program studi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang angkatan 2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi kewirausahaan yang telah saya buat melalui PPT. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Pembahasan yang pertama adalah adversitas dalam usaha. Secara definisi, adversitas adalah salah satu potensi diri yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, yaitu sikap ketahan malangan, sikap tahan banting. Menurut Stolz, sikap berani dan bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, secara garis besar, adversitas ini merupakan sikap yang dimiliki oleh manusia dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Adapun 3 ciri adversitas. Yang pertama, quitters, yaitu menghindari kewajiban, lari dari tanggung jawab. Yang kedua, campers, adalah orang-orang yang menyukai tempat yang sudah nyaman pada posisinya, yang biasa disebut dengan zona nyaman. Dan yang ketiga, climbers, adalah orang yang bisa berkembang, dinamis, menyukai hal-hal baru, dan mempunyai mindset yang baik. Adapun peran adversitas, yang pertama, harus mampu menciptakan sebuah pola pikir yang baru, perspektif yang baru, menggeser kerugian menjadi dalam peluang-peluang menguntungkan. Yang kedua, meningkatkan manajemen diri untuk tetap mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan tidak menyalahkan. Dan yang ketiga, lebih mudah menangkap reaksi-reaksi individu yang memiliki adversitas. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pentingnya kepercayaan dalam berwirausaha. Adapun 5 dimensi kepercayaan. Yang pertama, integritas, kejujuran dan kebenaran. Bagaimana integritas membangun usaha dengan kejujuran termasuk dalam segala bidang. Contohnya dalam marketing, konsumen baru, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, kompetensi. Para pengusaha harus memiliki dimensi-dimensi kompetensi, jadi harus ada pengetahuan di dalam usaha yang dia miliki. Adanya keterampilan teknis dan interpersonal yang memiliki oleh individu seperti gaya komunikasi, jati diri. Yang ketiga, konsistensi, tetap pada prinsipnya, tetap dilakukan, dijalani, menghandle apapun masalah-masalahnya. Yang keempat, loyalitas, keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan. Dan yang kelima, keterbukaan, kesediaan pengungkapan diri, jujur, perasaan, dan pikiran yang jernih. Materi yang ketiga yaitu berhasil dalam berwirausaha. Menjadi seorang wirausaha sukses perlu beberapa langkah. Yang pertama, transformasi pikiran, sikap, motif, semangat, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Leadership yang tinggi akan membuat arah kebijakan tentang bisnis menjadi terarah untuk kemudian diimplementasikan. Jika usaha sudah menjadi institusi yang besar, maka perkembangannya akan ditopang dengan gaya kepemimpinan yang andal dan profesional. Adapun 4 fungsi seorang pemimpin yaitu mengarahkan, membina, mengatur, dan satu haluan. Selanjutnya, aspek dari keberanian. Kita harus berani memulai, berani bertahan dan bersaing, serta berani tampil berbeda. Nah, untuk memulai kesuksesan, beberapa ahli mendefinisikan sukses itu adalah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dan kegagalan menjadi kunci awal dalam mencapai keberhasilan. Membuang rasa malas atau negatif lainnya yang dapat merugikan usaha Anda, dan memiliki self-control yang baik. Dan materi yang terakhir adalah etika dalam berwirausaha. Pentingnya etika dalam berwirausaha yaitu perilaku, mengatur perilaku, prinsip-prinsip moral yang menentukan salah atau benar sebagai arah tingkah laku dan kunci mencapai tujuan. Jadi, etika lebih mengatur ke dalam perilaku atau tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu, yang mana etika ini dapat mengatur perilaku kita saat melakukan sesuatu, dan juga bisa sebagai kunci dalam mencapai sebuah tujuan yang kita buat. Ada beberapa poin penting etika.
yaitu perilaku, prinsip moral yang menentukan benar atau salah. Yang ketiga, arah tingkah laku, dan terakhir, kunci mencapai tujuan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan mitra kerjasama dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan untuk memecahkan persoalan perusahaan. Adapun pengaruh etika dalam keputusan bisnis, yaitu konsumen, karyawan, investor, dan pemasok bahan baku. Etika bisnis harus ada promosi dan dilakukan tidak terlalu tinggi karena bisa saja tidak membuahkan hasil. Jadi semua yang diiklankan itu bisa menepati janji-janji yang sesuai dengan yang diiklankan. Dalam distribusi atau proses transaksi antara pembeli dan penjual, jika zaman sekarang sudah berbasis online, maka menyesuaikan dengan kecepatan dan ketepatan waktu. Dan jika ada kendala dalam pengiriman, bisa menghubungi pembeli agar tidak terjadi miskomunikasi. Packing juga harus aman dan terlindungi agar barang yang diterima konsumen tidak rusak. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.